Kali ini kita sedang di perjalanan menuju base camp. Rencananya besok kita akan mendaki Gunung Cikuray via Pemancar. Saat ini cuaca hujan, mudah-mudahan besok pada saat pendakian tidak hujan ya guys. Ngawantunan tinggali rasipanya nggak gebah mah kedah. Oh. Karena tetap nyamperkeun gitu mah. Sesampainya di base camp, kami disambut oleh Bang Wendy dan teman-temannya. Sebelum istirahat, kami tanya-tanya dulu tentang Gunung Cikuray via Pemancar dan keberadaan Bagas. Bagas ini adalah babi hutan. Para pendaki biasanya menyebutnya dengan nama Bagas. Kurang ya gitu. Oh, seperti pendaki ngaheureuyang ku tuangeun. Sian tahu deh, sian sabe kumaha. Menurut Bang Wendy, kita mesti hati-hati dalam menyimpan logistik. Kalau bisa, logistik digantung di pohon. Itu pun kalau kita lagi apes. Walaupun logistik sudah digantung di pohon, tetap aja si Bagas bisa mengambilnya. Bang Wendy berpesan kalau kita ketemu Bagas, ya kita usir aja secara halus. Jangan kasar, karena kalau kita kasar, takutnya yang celaka malah kita sendiri. Kapok muncak. Menurutnya ada pendaki yang kasar sama Bagas, justru yang celaka dan cedera malah kembali ke dirinya sendiri. Mudah-mudahan besok kita nggak ketemu Bagas ya guys. Berarti gitu. Cuma digantung sakieu mah atos we. Kami mata kabeh kasih teh ulah minak buah gitu kan. Karena buah mah melincer terus. Da. Saacan tenging mah kadang disodokan mah upami aya tuangan dina nesting oge digantung dikit tuh nanti ajulan ku hidungna dieuweun galagrak terus tenging mah meh. Pagi harinya sekitar pukul 6.30 dengan cuaca masih sedikit hujan, kita berangkat dari base camp menuju pos Pemancar dengan menaiki mobil bak yang sudah disiapkan oleh pengelola base camp. Perjalanan dari base camp menuju pos Pemancar sekitar kurang lebih 1 jam. Ya, pegangan A. Setelah sampai di pos Pemancar, kita mulai pendakian. Cuaca masih sedikit hujan dan berkabut. Dari pos Pemancar menuju pos 1, kita akan melewati perkebunan teh. Hujan guys. Kita mulai pendakian. Cuaca hujan. Cuaca hujan dan berkabut. Setelah berjalan melewati perkebunan teh dengan waktu kurang lebih 15 menit, akhirnya kita sampai di pos 1. Dari pos 1, kemudian kita melanjutkan pendakian menuju pos 2.
Dari pos 1 menuju pos 2 kita sudah memasuki vegetasi hutan dan trek sudah mulai menanjak. Kita harus hati-hati, trek sedikit licin karena tadi malam sampai pagi hujan. Ngap guys. Ngap guys. Ibu-ibu Kapan ikut? pikir-pikir lagi. Work has resumed. Baik, monitor. Work has resumed. Mulai sadis. Tacain itu. Ini jam setengah berarti ya. Lebih. 15 menit. Dan akhirnya setelah 1,5 jam kita sampai juga di pos 2. Di pos 2 kita istirahat dulu ya guys. Kita nyampe di pos 2 guys. Pos 2. Berapa jam? 2 jam setengah coy. Jam setengah. 2 jam setengah. Jangan nyampah ya guys. Setelah selesai istirahat, dari pos 2 kita melanjutkan pendakian menuju pos 3. Trek semakin curam
Katanya sih bisa ditempuh dengan estimasi waktu kurang lebih 2 jam kita sampai di pos 3. Udah lewat mana? Bukan deh, we. Ayo guys, semangat. Di atas, landai di atas. Pemancar keren, men. Awas, hati-hati Pak Hafid. Ini pemancar. Bagus view-nya. Dan inilah detik-detik pendaki mau nyampe. Dengan trek yang terus menanjak, kami sudah mulai kelelahan. Ayo dan gas, banyak bagus, istirahatnya. gas. Dan kami saling bercanda menyemangati teman-teman, padahal saya juga sudah ngos-ngosan, guys. Halus view-nya, halus. Wow. Mantap. Mantap. Mantap, mantap. Jalur kanan enak tuh. Ayo guys, digas, jangan direm. Gimana Pak Hafid? Gas terus? Gas dong. Gas, bilang gasnya yang semangat. Gas dong. Pos 3 aja belum. Ayo nanti video. Anjir. Dan akhirnya kita sampai juga di pos 3. Dari pos 2 ke pos 3 kita tempuh kurang lebih 2,5 jam.
Di pos 3 kita bertemu dengan teman-teman pendaki lain yang sedang beristirahat. Dan kita juga ikut istirahat sejenak sebelum melanjutkan pendakian menuju pos 4. Aduh, pati ulus-ulus gitu. Sabarnya. Mikiran wae teh. Mikiran Mang. Sepanjang perjalanan menuju pos 4, hujan lumayan deras. Dan akhirnya kita sampai juga di pos 4. Dari pos 3 ke pos 4 kita tempuh kurang lebih 1,5 jam. Jam 14 kurang 5 kita nyampe di pos 4. Kondisi hujan. Gimana kesan-kesan ke Cikuray? Ya, Apa? ini gunung yang paling menantang. Semuanya beda sama yang lain lah. Dari pos 4 menuju pos 5 dan pos 6, hujan semakin deras sekali, sehingga kita tidak bisa mendokumentasikannya. Trek semakin licin karena sepanjang trek seperti selokan. Luar biasa. Dan akhirnya kita putuskan untuk mendirikan tenda dan ngecamp di pos 6. Betul. Bukan Akar tanah merah. Ibu-ibu pasti kesulitan ya pakaiannya. Kalau pakai gamis ya. susah. Oh, banyak akar-akar yang kayak itu apa? Yang kayak- Gacang. Iya, di pinggir-pinggirnya. Terutama yang merayap-merayap itu kan banyak. Tur Bukan cuma 1-2. tur sama sungut itu beradu ya. Merayap terus di pinggirnya persis jurang gitu. Kalau kita salah megang akar, copot, wah itu bahaya sekali. Bener. Sama sama. Pak Agus beban carry berat ya. Kemudian pas ada trek yang waktu pinggirnya jurang kan, itu riskan sekali itu. Lumayan. Resikonya lumayan besar. Sepatu mesti fit. Ah, sepatu nih. Saya sepatu sangat tidak layak sekali ya, Pak Pit. Harus yang water. Ya, jarak bawah. Waterproof. Ini mah bener-bener. Sepatunya harus yang waterproof. Jadi ketika hujan itu kan kita jalan di selokan. Jadi trek itu berubah jadi jalur air. Trek itu berubah jalur. Kalau pakai sepatu yang nggak waterproof itu basah semua. Seperti punya saya dan punya Saya. Pak Eka. Gimana Pak Apit kesan-kesannya? Waktu saya memboarding itu cuma 3 jam kesini. Antum lihat doang di YouTube. Top lah Cikuray, Mantap. asik. Pak Fred gimana? Cikuray memberikan pengalaman yang luar biasa. Cuaca yang Termasuk sangat ekstrim lah. ekstrim lah. Kalau Pas kebenaran kita menurut kesininya ekstrim. kita pemula, hujan, dingin, terus ya kita terpaksa ngepost di pos 6. Tadinya rencananya mau di pos 7 biar dekat summit, tapi ya pokoknya Cikuray memberikan pengalaman yang luar biasa dari segala hal. Rencananya kita mau summit ke pos 8 ya. Iya, jadi Pak Agus dan Pak Hafid, Pak Agus juga terutama ya kita doakan mudah-mudahan Mam Desi dan keluarga diberikan kesehatan ya. Pak Agus tidak bisa summit itu salah satunya karena dia Menjaga mempersiapkan kondisi. ya, mempersiapkan fisik, mental untuk nanti pulang ke rumah ini harus ekstra. Pak Agus nyuci, masak, ngepel lah semuanya harus dikerjain. Jadi Bersihin tenda. Kerjaannya awut-awutan. Dari roge. ini kita pulang lebih berat justru karena semua barang tuh basah, lihat. Jadi beban jadi double. Ini carrier basah semua, ini sendal, sepatu ini basah semua, ini perlengkapan
basah semua, otomatis beban bisa jadi 2 kali lipat ini. Dan trek nanti turun pun Masya Allah licin pastinya gitu kan. Ya jadi salah satu hikmah menurut saya dalam perjalanan puncak kali ini, yang pertama memang kita sebagai pendaki harus siap dengan segala kondisi, baik fisik, mental, kemudian logistik, dan peralatan juga harus yang memadai, yang branded kalau bisa. Sleeping bag saya malah tidak pakai sleeping bag. Waduh, susah sekali tidurnya. Nah, ternyata Eiger ini punya Pak Hafid. Ini rekomendasi sekali nih. Ini barangnya. Ini. Sama ini nih. Oh, ini lumayan ini. Recommended ini. Jadi kalau memang kita camp ke tempat-tempat yang tinggi, kemudian riwayat suhunya juga memiliki riwayat sampai minus, apalagi gitu kan, harus benar-benar safety sekali karena resikonya fatal. Alhamdulillah malam saya bisa ya tidurlah beberapa jam mungkin dalam kondisi keterbatasan. Lumayan pakai thermal dikit. Ada thermal dari Pak Hafid. Dan yang paling penting juga, kemarin saya buru-buru. Biasanya saya tuh dan Mam Deli, terutama ya Mam Deli, halo, biasanya ngepak itu pakai plastik, semua dibungkus plastik. Delianti, kami kasih siksa. Sekarang karena apa ya, mungkin saya teledor lah, saya mungkin itu ya, sehingga apa, persiapan minim. Biasanya saya semua dibungkus plastik gitu kan, safety sekali. Namun kemarin tidak, sehingga pas hujan besar tuh, pas kami mau mendirikan bipak itu, carrier saya udah nggak terperhatikan, sehingga udah basah semua. Alhamdulillah untung pakaian ganti, alhamdulillah itu inisiatif saya bungkus plastik, dan alhamdulillah masih ada yang kering lah gitu kan, sisanya udah basah semua ya. Jadi harus dipersiapkan benar-benar ya. Iya, jadi walaupun cuacanya tidak hujan ya, kita persiapkan tetap ya. Cuaca kemungkinan hujan dan ekstrim harus tetap dipersiapkan sesuatunya. Jadi naik gunung itu tidak selalu berbicara keindahan, lihat sunset, sunrise, tidak. Naik gunung itu apabila kita niatnya pengen yang indah-indah, sunset pasti akan kecewa. Karena apa? Karena namanya alam itu pasti Tidak terduga. iya betul, tidak bisa kita tentukan gitu kan. Pasti sewaktu-waktu bisa berubah. Dan sekarang ini meskipun kondisinya ya tidak seperti apa yang kita inginkan, namun bagi saya perjalanan ini ya berkesan, memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk pendakian-pendakian selanjutnya. Ya, Ibu dan rekan-rekan yang lain yang belum Pak Ejang juga, Pak Ejang. Oke, kita ketemu di pendakian selanjutnya. Siapkan fisik, siapkan mental, siapkan akomodasi, peralatan, semuanya harus siap lah. Siapkan kopi. Nah, cocok nih. Apalagi nanti kita kan ingin ke gunung yang lebih tinggi, yang 3000 lebih kan. Sekarang juga baru 2800-an ini. Cuaca lumayan tidak bisa diprediksi ya. Apalagi nanti kita ke ke Gunung Ciremai, Gunung Selamat, itu harus benar-benar semua bisa kita persiapkan dengan baik. Mungkin itu ya. Saya sekarang persiapan mau ke puncak, yang mudah-mudahan bisa lancar. Dengan kondisi hujan. Dengan kondisi hujan, kita tidak akan berlama-lama di sana, hanya ingin sampai puncak kemudian balik lagi, kemudian berkemas dan pulang. Oke? Sampai ketemu nanti di puncak, insya Allah akan saya mengabari kondisi di puncak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto di bagian Gojek.
Nah. Dari pos 6 tempat kita ngecamp, kita berangkat bertiga menuju puncak Gunung Cikuray. Kita tidak mengejar sunrise karena cuaca tidak memungkinkan. Dan akhirnya setelah 1 jam pendakian, kita nyampe di ketinggian 2821 mdpl Gunung Cikuray. Oh, siap. Terima. Gimana Pak? Katanya nggak mau summit. Lejat. Rasanya ngopi di puncak Cikuray, Pak? Mantap. Mantap. Kopinya kopi biasa sebenarnya, namun rasanya Starbucks tuh kalah. Kalah ya. Karena suasananya tuh mahal. Mahal banget. Penuh perjuangan, naik ke sini penuh perjuangan. Dan penuh keberanian. Tekad aja nggak cukup ya? Mantap. Kami benar-benar menikmati suasana berada di puncak Cikuray. Walaupun cuaca tidak mendukung. Sudah berada di puncak saja kami bersyukur. Dari setiap gunung selalu memberikan kenangan dan pengalaman yang berbeda. Kenangan itu kami simpan, tapi sampahnya kami bawa turun, guys.